Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 301, Provokasi di Pintu. Cukup beberapa perubahan telah terjadi pada tubuh Little Flame saat ini. Sisik berwarna darah yang padat menutupi tubuhnya dengan cahaya darah lemah dan samar-samar mengeluarkan jejak aura jahat. Selain itu, ada beberapa pola aneh pada sisik berwarna darah yang mengembun seperti garis besar seekor naga. Ekor ular sanca di punggungnya mendesis, energi berwarna darah bergelombang dan berkumpul di mulutnya. Taring yang menakutkan di dalam mulut ular sanca juga menyebabkan seseorang merasa sega. Mengaum, cahaya darah menyelimuti udara di sekitar api kecil saat ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Sebuah cahaya darah segera menyebar dari tubuhnya dalam bentuk cincin, langsung menyentak danau dan menyebabkan pilar air besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Harimau bodoh ini. Itu menjadi agak berani dan sangat sombong setelah hanya membentuk roh iblis. Ucap Marten kecil. Setelah melihat penampilan Little Flame, Little Marten tidak bisa menahan tawa aneh. Sama seperti kata-kata Little Marten barusan, cakar depan Little Flame melangkah maju, ekor ular sanca menutupi seluruh sisik berwarna darah langsung meledak ke depan. Tubuhnya dengan cepat memanjang ketika cahaya darah menyembur keluar, dengan kejam menembaki Little Marten. Harimau bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan kakek Marten setelah mengkonsumsi kekuatan darah kelelawar naga darah? Ketika kakek Marten berada di puncaknya, bahkan jika kamu memberi kakek Marten jenis naga kelelawar darah ini untuk dimakan, itu akan berada di bawah martabat kakek Marten. Ucap Marten kecil gemas. Setelah melihat serangan Flame kecil, Marten kecil dengan jijik tertawa kecil. Dengan santai melambaikan cakarnya, layar cahaya hitam keunguan terbentuk di depan dan dengan mudah menangkis cahaya darah. Baiklah, berhenti bertengkar, teriak Lindong. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berteriak. Mendengar teriakan Lindong, api kecil merilis geraman rendah yang agak peringatan di Little Marten. Setelah membentuk roh iblis, kecerdasannya jelas meningkat cukup banyak. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan manusia atau si Marten kecil yang licik, sekarang ia memiliki kecerdasan dasar, dan ketika secara bertahap berkembang di masa depan, kecerdasannya akan menjadi sama dengan manusia. Bocah, apa rencanamu sekarang? Tanya Marten kecil dengan malas. Sudah waktunya kita untuk membuat masalah, Lindong menyeringai dan berkata, senyumnya diwarnai dengan sedikit kekejaman. Teng Lei sebenarnya ingin meninggalkannya untuk mati kali ini, dendam ini lampiaskan ke Lindong, berarti, bahwa ia secara alami tidak akan begitu mudah melepaskannya. Selain itu, simbol leluhur yang memangsa, disembunyikan di dalam Ghastly Puppet Cult, dan dia benar-benar tidak terbiasa dengan lokasinya. Karena posisi Teng Lei di Ghastly Puppet Cult jelas tidak rendah, jika dia ditangkap, Lindong akan dapat memperoleh informasi penting ini. Ucap Lindong, kamu akan menemukan Teng Lei. Setelah mendengar ini, mata Little Marten menyala. Sekarang kekuatannya telah meningkat secara substansial, ia ingin memamerkan kekuatannya. Ya, selama 2 hari terakhir kamu berkultivasi, aku sudah mengumpulkan beberapa informasi. Setelah Teng Lei meninggalkan Great Ancient Desolate Plains, dia tetap di Great Puppet City. Lindong tertawa pelan saat dia berbicara. Si bodoh tua bernama Hua Gu itu juga harus ada di sana, kan? Si bodoh tua itu mengambil keuntungan ketika kakek Marten lemah untuk melukai aku sebelumnya. Jika kita bertemu saat ini, aku pasti akan memastikan bahwa badan anjing tua itu terbelah menjadi 2. Little Marten mengeluarkan tawa yang aneh dan berbicara. Badut tua itu secara alami juga tidak akan begitu mudah dilepaskan. Ucap Lindong. Lindong dengan dingin tertawa. Karena dia adalah musuh, aku tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Ucap Lindong. Kota boneka besar dianggap sebagai salah satu cabang yang lebih penting dari sekte wayang sadis, dan ada banyak praktisi kuat di dalamnya. Namun, Lindong saat ini tidak sedikit pun takut.
Setelah semua itu, hanya kekuatannya saat ini saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh praktisi tahap Key Creation canggih, ditambahkan Little Marten dan Little Flame yang kekuatannya telah melonjak, kecuali Ghastly Puppet Cult memiliki praktisi tahap manifestasi di Great Puppet City, mereka pasti tidak akan menawarkan sedikit pun perlawanan terkecil terhadap Lindong, pikir Lindong. Ayo pergi, kali ini kita punya dendam untuk dituntaskan, teriak Lindong. Lindong tertawa terbahak-bahak. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas ketika ia membalik ke punggung harimau. Dengan lambaian tangannya, sayap darah Little Flame memanjang, membawa angin kencang saat itu berubah menjadi cahaya darah dan terbang keluar pegunungan seperti kilatan cahaya. Sekarang adalah waktu untuk membuat bajingan Teng Lei itu membayar utangnya. Ucap Lindong. Kota Boneka Agung, cabang sekte boneka yang mengerikan. Di aula, beberapa praktisi kultus wayang mengerikan berkumpul, dan di depan mereka adalah Teng Lei. Di sebelah kiri dan kanannya ada beberapa sesepuh tokoh sakti dan Hua Gu juga di antara mereka. Hehe, aku mendengar bahwa pemimpin kultus muda telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di ruang tablet kuno kali ini. Itu benar-benar membuat orang iri, ucap salah seorang tetua. Di aula, seorang tetua tersenyum ke arah Teng Lei, senyum mantan dibumbui dengan sedikit sanjungan. Setelah mendengar ini, senyum muncul di wajah Teng Lei. Seni bela diri kelas 9. Bahkan di seluruh Ghastly Puppet Cult mereka, itu bisa dianggap sebagai tingkat atas. Faktanya, bahwa ia telah memperolehnya kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi peningkatan yang ekstrim untuk kekuatannya. Aku mendengar bahwa bajingan beruntung Lindong benar-benar memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi. Bagaimana seni bela diri semacam itu bisa menjadi sesuatu yang dapat disentuh oleh anggota generasi muda? Jika kita membandingkan bakat seni bela diri, dia bahkan tidak layak untuk membantu tuan muda untuk memakai sepatunya. Pria parubaya lainnya membuka mulutnya untuk berkomentar. Ketika dia mendengar kata-kata ini, senyum Teng Lei menjadi sedikit lebih lemah. Ini adalah nama yang sangat dibencinya. Tidak hanya wayang simbol kelas tinggi, yang seharusnya menjadi miliknya, Lindong juga tiba-tiba memperoleh seni bela diri manifestasi. Peristiwa ini benar-benar membuat Teng Lei merasa sedikit merasa lemas di hatinya. Si bocah omong kosong itu, dia beruntung bahwa dia telah mati di ruang tablet kuno, atau kalau tidak, orang tua ini pasti akan menderita sampai dia meminta kematianku. Ekspresi Hua Gu menyeramkan ketika dia mengatakan dengan nafsu. Tidak perlu marah tua Hua Gu, anak itu sudah mati, ucap Teng Lei. Teng Lei dengan dingin tertawa. Hari itu, dia telah menutup celah di ruang angkasa dan meninggalkan Lindong di ruang tablet kuno. Dia percaya bahwa mengingat kekuatan kerangka misterius, bahkan jika Lindong memiliki keberuntungan seperti dewa, dia pasti tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tambah Teng Lei. Kami tiba-tiba menemukan istana bawah tanah itu selama perjalanan ruang tablet kuno ini. Sayang sekali bahwa penjaga itu terlalu kuat. Ketika kami kembali ke markas, aku akan melaporkan hal ini kepada ayah, dan ketika ruang tablet kuno dibuka sekali lagi, aku pasti harus mengumpulkan semua praktisi yang kuat dan memasuki ruang tablet kuno. Ucap Teng Lei dengan menyesal berkata. Penimbunan harta karun bawah tanah sudah cukup untuk membuat faksi besar seperti mereka menjadi gila. Di dalam istana bawah tanah ada sejumlah besar pil Pureyuan dan pil Nirvana. Jika Cult Puppet mengerikan mereka bisa mendapatkan ini, kekuatan mereka pasti akan melambung. Pada saat itu, bahkan melampaui 4 klan besar tidak akan mustahil. Ucap Teng Lei. Ketika mereka mendengar kata-kata Teng Lei, orang-orang di bawah segera merespons. Untuk sesaat, sanjungan memenuhi seluruh aula. Teng Lei, temanmu ada di sini untuk mengunjungimu, lebih baik bawa pantatmu ke sini untuk menggadap tuan muda. Teriak Lindong. Namun, sementara suasana di aula ramai, sebuah teriakan keras seperti tepuk tangan tiba-tiba terdengar di langit di atas kota boneka besar, dan pada saat yang sama, suaranya menggelegar sampai ke aula. Suasana ramai berhenti tiba-tiba, dan semua orang di aula termasuk Teng Lei tertegun. Segera setelah itu, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Siapa yang sebenarnya punya nyali untuk memprovokasi kultus wayang mengerikan mereka di kota boneka besar? Ucap salah seorang tetua. Bajingan kecil itu, Lindong. Teriak Hua Gu kaget. Orang pertama yang sadar adalah Hua Gu.
Dia praktis membenci Lindong secara maksimal, karenanya, dia sangat akrab dengan suara yang terakhir. Jadi, setelah mendengar teriakan ini, dia langsung mendapatkan kembali akalnya dan dengan cepat berdiri, wajahnya penuh dengan ekspresi membunuh. Lindong, bagaimana mungkin? Ucap Teng Lei. Mendengar kata-kata ini, Teng Lei terkejut saat dia dengan suara serak mengucapkan. Bagaimana mungkin Lindong selamat dari pengejaran mengerikan penjaga yang misterius? Namun, tepat ketika suaranya keluar dari mulutnya, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap, karena dia juga tidak terbiasa dengan suara Lindong. Benda jelek itu, benar-benar bodoh. Untuk benar-benar berani memprovokasi Ghastly Puppet Cult aku pasti akan memastikan tubuhnya terkoyak hingga 10.000 keping hari ini. Ucap Teng Lei. Benar, kita pasti tidak bisa membiarkannya melarikan diri hari ini. Ucap Hua Gu. Ekspresi para praktisi kultus wayang sadis di aula juga langsung berubah menjadi jahat. Kultus boneka mengerikan mereka tidak pernah terprovokasi sedemikian rupa di depan seluruh kota. Kumpulkan semua orang, kali ini, aku ingin memastikan bahwa orang yang berani mempermalukan kita tidak dapat melarikan diri. Teriak Teng Lei. Menanggapi niat membunuh yang memancar di aula, kilatan ganas melintas di mata Teng Lei saat ia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari aula. Teriakan tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan gangguan besar di Great Puppet City. Tatapan keheranan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke langit. Salah satu dari 3 faksi besar top di Provinsi Great Desolate, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat seseorang yang berani memprovokasi kultus wayang sadis. Itu Lindong, tanya Mu Qianqian. Sementara itu, sekelompok besar praktisi keluar dari cabang Great Devil Sect Great Puppet City. Yang memimpin adalah Mu Qianqian, namun, wajahnya yang cantik saat ini penuh keheranan saat dia menatap sosok yang sudah dikenalnya di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Orang ini benar-benar mencari kematian. Ini adalah Great Wayang Kota. Praktisi kultus boneka mengerikan yang ditempatkan di sini sama banyaknya dengan awan. Bocah ini praktis membawa kematiannya sendiri. Ucap salah satu bawahan Mu Qianqian. Di sekitar Mu Qianqian, wajah para praktisi sekte iblis besar juga penuh keheranan saat mereka berbisik. Orang ini apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar berencana menantang semua praktisi kultus wayang mengerikan di kota boneka agung? Ucap Mu Qianqian. Alis hitam Mu Qianqian yang melengkung dengan tajam. Saat dia menatap sosok di langit, pikiran ini tiba-tiba terlintas di kepalanya, tetapi dengan cepat ditolak olehnya. Kultus wayang mengerikan memiliki banyak praktisi di sini dan melebihi kekuatan Lindong, melakukan ini praktis mencari mati. Gumam Mu Qianqian. Bab selanjutnya. Bab 302, mainkan kekuatan. Siapa orang itu? Siapa yang sebenarnya berani memprovokasi kultus wayang mengerikan di Great Wayang Kota? Tidakkah dia tahu bahwa Ghastly Puppet Cult memiliki divisi cabang yang terletak di tempat ini? Ucap seseorang. Sepertinya itu Lindong. Jawab orang lainnya. Lindong. Lindong itu, yang dianggap telah melukai Hua Gu. Anak itu pasti sudah gila kalau dia memilih untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah. Saut orang lain. Apa yang kamu tahu? Aku mendengar bahwa Lindong ini sebelumnya mengalahkan jenius Wang Clan, Wang Yan di Great Desolate Ancient Tablet. Bahkan, di dalam domain tablet, ia mampu bertarung melawan semua praktisi Wang Clan yang elit. Siapa yang bisa menyamai kecemerlangannya? Jawab seseorang. Ya, pada kenyataannya, dia bahkan menerima manifestation martial arts yang lebih baik daripada yang diterima oleh jenius Lin Clan yang terkenal, Lin Langtian. Pria ini bukan hanya berani tetapi dia sangat berbakat. Menurut pendapat aku, bahkan Teng Lei dari Ghastly Puppet Cult, Mu Qianqian dari Great Devil Sect dan Wu Qi dari Martial Alliance tidak bisa dibandingkan dengannya. Saut orang lainnya. Tidak mungkin. Apakah dia sebenarnya sangat kuat? Tanya orang lain. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Lindong ini selalu berselisih dengan Ghastly Puppet Cult. Sekarang dia memilih untuk berani melangkah maju, pertarungan yang menghancurkan bumi pasti bisa dipastikan. Jawab seseorang dengan seru. Seluruh Great Puppet Cult langsung menjadi panas ketika sejumlah tokoh muncul di atas berbagai bangunan tinggi yang tersebar di seberang jalan. Kemudian, tatapan aneh semua terkunci pada sosok yang melayang di udara, sementara bisik-bisik tetangga terus-menerus tersebar di seluruh kota seperti gelombang pasang.
Lindong melayang di udara saat dia menatap dengan dingin ke lokasi Ghastly Puppet Cult. Sehubungan dengan tatapan dari kerumunan, dia tampaknya tidak keberatan. Meskipun semua orang tampaknya menganggap daerah ini seperti zona berbahaya dan berbahaya, di matanya, itu sama sekali tidak ada artinya. Bajingan kecil Lindong, orang tua ini masih berduka atas kenyataan bahwa aku tidak bisa merobek kamu menjadi sobekan dengan tangan aku sendiri. Aku tidak pernah berharap surga menjawab doa-doa aku dan membiarkan kamu melarikan diri dengan aman. Baiklah, hari ini, lelaki tua ini akan merenggut anggota tubuhmu di depan orang banyak dan memajangnya di tembok kota untuk memperingatkan yang lainnya. Ucap Huagu serius banget. Beberapa saat setelah Huagu berteriak, di atas di cabang-cabang Ghastly Puppet Cult, aura ganas langsung meledak. Kemudian, beberapa tokoh berkerumun seperti semut, sebelum mereka dengan cepat mencapai beberapa bangunan yang lebih tinggi yang terletak di bawah Lindong. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan langsung melakukan perjalanan melalui udara. Pada saat yang sama, suara berbisa Huagu tiba-tiba memantul di seluruh kota. Ketika mereka mendengar kata-katanya yang berbisa, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari kota langsung bergeser dan berbalik untuk melihat orang-orang yang mengalir keluar dari Ghastly Puppet Cult. Di antara mereka, ada Huagu, yang sekarang mengenakan jubah abu-abu. Dia juga memegang tombak tulang putihnya dan ekspresinya tampak sangat garang dan mengerikan. Dasar kentut tua bodoh. Sebelumnya aku memilih untuk membiarkan kamu hidup. Jika kamu menolak untuk mengetahui kebodohan dari cara kamu, maka hari ini akan menjadi hari berkabung kamu. Saat ia menatap Huagu, yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, ekspresi Lindong berubah menjadi tegang saat ia dengan dingin berteriak. Mendengus, bocah sok pintar. Ucap Teng Lei. Berdiri di depan Huagu, mata Teng Lei dengan dingin mengunci Lindong, sebelum dia tertawa, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil melarikan diri dari penjaga itu, aku senang kamu membuat aku terkejut hari karena masih hidup. Sekarang kamu bisa menyerahkan jiwa boneka bermutu tinggi itu ke kultus boneka jahatku. Juga, berkenaan dengan manifestation martial arts yang kamu beruntungkan, aku cukup tertarik. Kali ini, serahkan padaku juga. Ancam Teng Lei. Aku takut bahwa omong kosong yang tidak berguna seperti kamu tidak memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Jawab Lindong yang menatap Teng Lei, sebelum senyum muncul di bibirnya. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Lagi pula, sebelumnya di domain tablet spiritual, jika dia tidak memiliki simbol gelap, dia mungkin sudah mati karena bajingan itu. Jika kamu tinggal di luar, aku mungkin tidak bisa berurusan denganmu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sebodoh ini muncul di depan pintu sekte aku. Kalau begitu, jangan salahkan sekte boneka sadisku karena kejam. Mata Teng Lei gelap saat dia berkata lalu terkekeh. Pemimpin sekte muda, biarkan aku menangani bajingan kecil ini dulu. Setelah aku memotong anggota tubuhnya, aku akan membuatnya memohon belas kasihan di depan kamu seperti anjing. Ucap Huagu. Mata Huagu serius. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan, sebelum kekuatan Yuan yang kuat meletus dari dalam tubuhnya. Segera, tanpa menunggu tanggapan Teng Lei, sosoknya melintas sebelum ia langsung berubah menjadi kilatan pelangi dan berlari menuju Lindong. Bajingan kecil, kamu hanya bisa menyakitiku sebelumnya karena aku ceroboh. Kali ini, orang tua ini akan membantai kamu secara pribadi. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu nantinya. Teriak Huagu. Sosok Huagu tiba-tiba berlari maju, sebelum bayangan iblis langsung muncul dari tombak tulang di tangannya, sebelum mereka secepat kilat terbang menuju poin vital Lindong. Aliran suara angin yang membelah dengan cepat terbentuk di bawah tombak. Sebelumnya, karena terlalu percaya diri, dia terluka parah oleh Lindong. Huagu selalu menganggap ini sebagai penghinaan besar. Oleh karena itu, karena dia memiliki kesempatan hari ini, dia secara alami akan membuktikan di depan semua orang, bahwa berdasarkan kekuatannya saat ini, jika dia ingin membunuh Lindong, itu semudah membalik telapak tangannya. Tombak mengikis tulang iblis. Teriak Huagu. Bayangan panjang tombak panjang itu melesat maju sebelum langsung mendekat pada Lindong. Kemudian, mata Huagu berubah dingin sebelum tiba-tiba dia menyentakkan tangannya beberapa kali. Kemudian, aliran bayangan tombak yang hebat diisi dengan energi sedingin es sebelum mereka meluncur di sepanjang tulang dan otot Lindong lalu mengambil nyawanya.
Apanya yang mengikis tulang, omong kosong ini, tersesat. Ucap Lindong. Namun, saat dia menghadapi serangan hebat Huagu, Lindong malah tertawa. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju, sebelum tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya seperti kaca. Kemudian, energi yang hebat mengalir melalui otot-ototnya ketika mereka dengan cepat menyebar. Ketika cahaya seperti kaca itu muncul di tubuh Lindong, Lindong menekuk telapak tangannya, sebelum dia menjulurkan kedua lengannya seperti cakar elang. Kemudian, dia benar-benar langsung meraih tombak panjang yang mengancam itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Menelusuri kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar meraih tombak tulangnya dengan tangannya yang telanjang, sedikit kekagetan melintas di mata Huagu. Tepat, wajahnya menjadi gelap ketika Yuan Power dengan kasar menyembur keluar dan langsung berubah menjadi pisau Yuan Power yang bersinar di ujung tombaknya, ketika ia mencoba untuk secara langsung mengiris telapak tangan Lindong. Dentang-dentang. Namun, ketika pedang Power Yuan itu menyentuh telapak tangan Lindong, percikan tiba-tiba meletus sementara suara logam yang tajam dengan cepat menyebar. Namun, pada akhirnya, satu-satunya yang tertinggal di lengan Lindong hanyalah goresan putih. Dengan keterampilan yang sangat sedikit, namun kamu masih berani mempermalukan diri sendiri. Teriak Lindong lalu tertawa, sebelum tiba-tiba dia mencengkeram tinjunya. Kekuatan yang menakutkan menyembur keluar, sebelum suara desing muncul. Kemudian, di bawah tatapan bingung orang banyak, dia dengan paksa menghancurkan tombak tulang Huagu. Apa? Teriak Huagu terkejut. Ketika dia melihat bahwa tombaknya yang sekeras batu telah dihancurkan oleh telapak tangan Lindong, Huagu panik sampai kelopak matanya mulai melompat. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Lindong beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Setelah menyadari ini, sedikit kegelisahan muncul di hati Huagu. Tanpa ragu, dia segera membuang tombak tulang di tangannya dan buru-buru mundur. Karena kamu berani maju, mengapa mundur sekarang, ucap Lindong. Namun sekarang, Lindong pasti tidak akan memberi orang tua ini kesempatan untuk melarikan diri. Segera, kaki dan telapak tangannya menonjol, sebelum sosoknya melintas. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Huagu. Palem tulang hati hancur putih. Teriak Lindong. Ketika dia melihat Lindong mengejarnya, Yin Yuan Power yang kuat segera meledak dari telapak tangan Huagu, sebelum dia dengan cepat membantingnya ke dada Lindong. Ledakan. 2R. Saat ia menghadapi serangan Huagu, wajah Lindong tetap tenang, saat ia langsung mengulurkan tangannya, sebelum telapak tangannya langsung membengkak. Kemudian, seperti kipas besi, dia dengan kuat mencengkeram telapak tangan Huagu. Karena kamu ingin mematahkan anggota tubuhku, maka aku akan membiarkan kamu mengalami sensasi itu pertama-tama, mata Lindong ganas saat dia dengan dingin berteriak. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya yang besar, sebelum kekuatan menakutkan segera muncul. Retak. Setelah Lindong mencengkeram telapak tangannya, suara retak tulang menusuk langsung meledak. Segera, jeritan sedih Huagu diikuti dengan cepat. Bajingan, lepaskan tetua Huagu. Teriak murid wayang sadis. Ketika praktisi elit sekte wayang sakti melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Segera, beberapa praktisi elit berlari keluar, sebelum serangan yang hebat segera meledak menuju Lindong. Bang bang bang. Namun, sebelum serangan mereka bisa mencapai Lindong, berdiri di dekatnya, Little Flame menyapu kisah pitonnya, sebelum beberapa bulu mata darah bercahaya membelah langit dan membanting tubuh mereka dengan kejam, menyebabkan mereka terpukau, sambil muntah darah. Lindong santai melepaskan tangannya, sebelum itu meratap Huagu jatuh mengerikan dari udara. Akhirnya, ia dengan sembunyi-sembunyi mendarat di tanah, sebelum jeritannya yang menyakitkan memantul di seluruh kota. Di dalam kota, sepasang mata menatap Huagu, yang berguling-guling di tanah. Sekarang, telapak tangan yang terakhir hampir berubah menjadi bubur. Pemandangan ini menyebabkan beberapa orang bergidik, sebelum mereka segera merasa takjub. Bagaimanapun, Huagu adalah seorang praktisi tahap Ki Creation canggih yang asli. Namun, setelah bertukar beberapa pukulan, ia telah berkurang sampai keadaan yang menyedihkan oleh Lindong. Sekaligus, beberapa orang berbalik untuk melihat yang lain, sebelum mereka tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Sepertinya rumor itu memang benar, ucap penonton.
Teng Lei, karena kamu ingin melukaiku, hari ini, aku akan membersihkan cult puppet mengerikan kamu dengan darah. Teriak Lindong. Setelah dia mengalahkan Hua Gu dengan cara yang mendominasi, Lindong secara bertahap menundukkan kepalanya sebelum dia menatap dengan serius pada Teng Lei yang berwajah kesal. Kemudian, suaranya yang sedingin es memantul di seluruh Great Puppet City. Ketika mereka menatap pemuda itu, yang melayang-layang di udara dengan aura yang sangat mengancam, setiap faksi di Great Puppet City tanpa sadar merasakan hawa dingin menggigit kulit mereka. Saat ini, mereka semua mengerti bahwa itu bukan langkah bodoh bagi Lindong untuk melangkah maju sendiri. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan untuk mengacak-acak sekte wayang mengerikan sendirian. Ucap penonton. Seketika, mata beberapa orang tanpa sadar berpaling untuk melihat Hua Gu yang meratap, merintih dan berguling-gulingan di tanah. Sepertinya saat ini, cult puppy mengerikan benar-benar menyinggung orang yang sangat rumit, ucap penonton. Hah. Di bawah tatapan seluruh kota, wajah Teng Lei menjadi semakin merah. Dia tahu bahwa jika dia terus membiarkan Lindong berperilaku kejam, maka reputasi Ghastly Puppet Cult mereka akan hancur, pikir Teng Lei. Setiap anggota elit dari Ghastly Puppet Cult dengarkan. Siapkan formasi. Hari ini, aku akan membuat bajingan yang tidak berguna ini menyesali setiap kata terakhir yang dia katakan. Teriak Teng Lei. Teng Lei berwajah dingin perlahan mengangkat kepalanya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Kemudian, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba bergema di seluruh kota boneka besar. Ketika mereka mendengar suara Teng Lei, semua orang tahu bahwa kali ini, Ghostly Puppet Cult dimaksudkan untuk bertarung sampai akhir dengan Lindong. Bersambung.